Saat Lesti lagi hamil, ada oknum yang sempat kami laporkan. Oknum itu melakukan pengancaman bentuknya. Hah? Ngancam? Ngancam. Lewat? Postingan, mengguna-guna atau mensantet lah anak ini. Anak kami yang akan lahir saat itu. Lalu Bilar laporkan. Banyak orang yang nggak tahu, tapi Bilar ungkap di sini. Bahwa sebenarnya orang tersebut sudah ditangkap. Yang dilaporin untuk baby shaming kemarin lagi proses ya. Apa harapan kamu setelah mereka misalnya tertangkap nih? Minta maafin atau misalnya udah dah nggak apa-apa 3 bulan 4 bulan supaya jerak. Ketika saya lagi lemah, ya pasti dia akan berusaha bikin saya tegar. Kalau mikirin orang di dunia maya, Maaf, ada apa ya? Ketemu lagi di konten Maya Al-Alul TV Huha. Oke, kali ini aku mau pergi ke rumahnya Lesti dan Rizky Bilar karena ini pasangan yang sangat fenomenal. Dari dulu mereka muncul sampai sekarang aku belum pernah interview mereka dan selalu ada aja pemberitaannya. Dari mulai pemberitaan yang bagus sampai miring sampai tanggapan Lesti gimana. Oke, kita ikuti yang terjadi guys ya. Sehat? Alhamdulillah. Udah makin slim nih kayaknya. nggak tahu udah batuk, udah langsung hilang. Berapa kilo turun? Naiknya waktu hamil tuh cuma 5 kilo, habis itu udah selesai. Sekarang udah 44. 5 kilo? Aku dulu naik 14 kilo. Wow, ini sih hamil cuma di perut doang, air ketuban doang kayaknya. Maju perut doang, gede doang, habis itu udah. Pas 1 hari 2 hari bengkak karena cairan kali ya. Habis itu udah langsung ke 4 harinya udah langsung kecil. Mari kita lanjut podcast langsung. Tanya jawab terhadap mereka berdua. Nah, akhirnya aku ketemu dengan pasangan yang super fenomenal ini. Rizky and Lesti. Bunda juga salah satu artis yang fenomenal. Wah, dulu. Iya dong. Sampai sekarang dong. Dulu lah. Sekarang udah pensiun. Aku pikir ya kalian tuh pasangan yang dulu aku ngeliat di media sosial tuh pasangan yang settingan. Awalnya settingan kan? Enggak sih. settingan. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi emang settingan kalian berdua? Settingan Settingan Allah. Tuhan. Settingan Allah. Siapa sih yang naksir duluan? Nah kalau ditanya begitu kayaknya dia tahu. Kalau anaknya kan sekarang mirip Dede, katanya kalau yang mirip ibunya berarti Kamu duluan? Oh dia? Itu cuma mitos. Jadi itu anak bayi kan bisa berubah-berubah ya. Ini hanya sementara mirip kamu, nanti juga gede mirip kakak pasti. Kita lihat aja. Ya, nanti mungkin Bunda akan bikin podcast lagi 10 tahun ke depan. Iya. Siapa tahu 10 tahun ke depan? Mirip kakak kan? Enggak. Mirip Al-Ghazali siapa tahu loh. Iya benar. Kan berubah-berubah. Namanya sama-sama Al. Bunda. Oh ya, Al siapa dia? Kan Al-Fatih. Al-Fatih, Al. Waduh, kenapa ya nama Al ini lagi Bilang kasih nama Al karena
Bilar lihat nama Al tuh ganteng-ganteng loh. Ponakan Bilar namanya Al, ganteng. Oh gitu. Al Ghazali ganteng. Iya, Aliando. Iya, iya. Asal jangan almarhum. Lama. Oke, terus Atau jangan Alama. iya almarhum Alama. Atau aluminium ya. Jangan. Ini ngomongin tentang bayi ya. Tadi kan udah mirip-mirip siapa gitu. Aku pengen tanya tentang kasus body shaming. Kan anak-anak ini kan lagi kenceng, ada netizen yang ngomongnya tuh nggak enak gitu ya. Yang menurut aku padahal kalau manusia menghina ciptaan Allah itu sama dengan menghina penciptanya gitu. Betul. Yang ngelapor apa? Kenapa pengen lapor? Bunda bener tuh Bunda nanya kepada orang yang tepat. Karena semua orang butuh tanggapan Lesti. Begini tanggapan Lesti. Coba. Tanggapan Lesti. Yang pengen banget siapa sih? Jujur baru kali ini sih Dede maksudnya ngomong ke kakak untuk orang ini tuh Ngasih jerah. iya ngasih pelajaran. Ngasih gitu. pelajaran. Karena kalau udah Menyangkut anak tuh kayaknya Beda ya. Berapa orang yang dilaporin? Dede bilang Ada semua beberapa. tapi ya siapa duluan yang Siapa duluan yang kena, siapa duluan yang nyangkut lah. Seburuk apa yang misalnya yang membuat kalian sampai benar-benar tersinggung banget nih kata-katanya? Ya sebenarnya kadang-kadang kita nggak ngecek langsung Bunda ya, namun ada beberapa yang kayak fans yang nge-DM kita lalu ngirim capturean isi komen-komennya dan akhirnya nggak sengaja kita lihat, waduh kok kita ngerasa kok sampai sebegini ya lo. Kata-katanya apa yang sampai akhirnya aduh. Ya, yang pasti penghinanya bentuknya ke fisik ya, ke fisik. Padahal alhamdulillah fisik anak kami tidak kurang satu pun alhamdulillah ya. Sehat lagi ya. Saya juga entah kenapa bingung gitu. Dia berpikir pakai apa gitu, kenapa bisa nyerang ke anak, udah gitu menghina sampai sejauh itu yang dikatain maaf binatang lah, hewan lah. Dan menurut saya apa ya? Bahkan saya sempat lihat podcastnya Arsy kemarin ya. Arsy lebih pintar loh daripada orang-orang yang mujar itu. Kenapa dia? Arsy kemarin bilang sempat bahwa dia ya kurang lebih Arsy bilang bahwa dia tuh kok bisa ada orang-orang yang menghina fisik. Padahal itu kan ciptaan Tuhan ya. Dan kalau kita menghina ciptaan Tuhan, ya otomatis kita menghina pencipta. Arsy ngomongin hal yang sama seperti yang Bunda bilang tadi tuh. Itu padahal masih kecil, tapi cara berpikir lebih pintar anak yang kecil daripada orang dewasa yang ya. Tapi kamu tahu itu orang dewasa yang ngomong? Karena kadang-kadang ada yang akun asli ya, akun asli, dan itu lebih mudah terdeteksi, lebih mudah dilacak ya. Namun ada juga yang memang pakai foto orang. Iya. Padahal emang kalau seorang anak, kalau mungkin yang disenggol kita sebagai orang dewasa mungkin biasa aja ya. Begitu anak, Bilar sendiri memang ketika yang dihina Bilar ya nggak masalah gitu. Oh, ya udahlah anggap lo angin lewat lah gitu lah. Nah tapi ketika anak, aduh apalagi Bilar baru statusnya sebagai seorang ayah ya, ibaratnya garda terdepan dari keluarga gitu ya. Bilar nggak terima kok yang dibawa anak. Sebenarnya saat Lesti lagi hamil ada oknum yang sempat kami laporkan. Oknum itu melakukan pengancaman bentuknya. Hah, ngancam? Ngancam. Lewat postingan. Oke. Postingan. Dia ngeposting foto ingin mengguna-guna atau mensantet lah anak ini, anak kami yang akan lahir saat itu. Lalu Bilar laporkan. Banyak orang yang nggak tahu, tapi Bilar ungkap di sini bahwa sebenarnya orang tersebut sudah ditangkap. Oh sudah? Sudah ditahan. Namun ternyata setelah diminta keterangan dari polisi, ternyata handphone si pelaku ini sudah hilang. Dan ada orang yang mengambil handphone dia, lalu disalahgunakan oleh orang lain, oleh pelaku yang sebenarnya nih. Oke. Jadi ini bukan pelaku sebenarnya, dia yang punya akun tersebut, punya handphone tersebut, namun bukan dia yang memposting. Dia nggak di lock handphonenya? Ya, menurut dia sih saat itu dia tidak melock ya. Bilar ya, saat itu masih abu-abu juga, cuma memang menurut kesaksian dari dia itu kejadian tersebut bukan sekali dua kali. Namun pernah juga terjadi di mana si pemegang akun dia itu sudah ibaratnya
apa namanya, sudah menjegjakan orang lain dengan pakai nama dia, dengan mengatasnamakan dia. Bukan cuma ke kami doang ternyata. Jadi dia sempat ngina artis lain, terus udah gitu sempat juga kayak posting foto telanjang tetangganya gitu. Dia pun sempat di desanya sempat ditahan sama Ini orang desa. Iya. Pelaku yang asli, bukan ditangkap ya? Bukan. Pelaku yang disalahgunain. Iya. Disalahgunain. Gitu. Oh, sorry, yang ditangkap berarti? Iya, tapi dia mengaku bahwa bukan dia yang menggunakan akunnya lagi. Akun dia sudah hilang. Karena handphone sudah hilang. Ada surat hilangnya berarti? Iya, menurut dia sih dia sudah melakukan pelaporan. Itu kayak polisi ya, Eko ya? Nah, jadi memang polisi sudah koordinasi sama Polsek sana, yang dimana dia mengaku bahwa dia sudah melaporkan kehilangan handphone tersebut, dan setelah dikonfirmasi ternyata benar. Gitu. Jadi memang bukan dia pelaku sebenarnya. Nah, pelaku sebenarnya ini saat ini lagi yang Sukabumi, ini bukan yang Sukabumi berarti ya? Bukan. Nggak tahu orangnya orang mana. Lagi di trace lah, lagi trace sama Facebook, lagi dicek IP address-nya di mana. Iya kan, mesti gampang, tinggal alatnya kan ada di sini, lokasinya kan gampang ya. Ya kan? Oke. Tapi ya nggak tahu juga sih, mungkin kalau fake account agak susah sih Bunda ya, karena menurut polisi juga si pelaku yang sebenarnya ini sempat berganti handphone juga, tapi Facebooknya masih dia pakai. Gitu, Facebooknya masih dia pakai, dia gunain. Mesti ya susah sih ya, nggak bisa. Makanya koordinasinya sama Facebook Singapura. Ini baru satu orang yang ketangkap ya, udah ya. Baru satu orang yang dilaporin untuk baby shaming kemarin ada lagi proses ya. Apa harapan kamu setelah mereka misalnya tertangkap nih? Minta maafin atau misalnya udah dah nggak apa-apa 3 bulan 4 bulan supaya jerak? Iya, kita sih belum tahu ya sebenarnya apa yang akan kita lakukan kepada orang ini jika orang ini sudah tertangkap. Namun harapannya adalah kita berharap dengan kita melakukan ini bisa memberikan efek jerah bagi para pengguna media sosial yang menyalahgunakan sosial medianya untuk menghina, untuk menghujat orang lain, untuk mencaci maki. Apalagi sama anak kecil ya, yang nggak tahu apa-apa, masih nggak ada dosanya. Dan kita berharap bahwa apalagi sekarang kan menggunakan sosial media itu pasti pakai smartphone ya. Jangan sampai handphone itu lebih pintar daripada kitanya gitu. Lebih bijak dari itu. Tangan, mulut hati dijaga, tangannya nggak dijaga. Hati pikirannya sama tangannya sinkronik. Gitu. Makanya sekarang yang dijaga bukan hanya yang tajam itu, bukan hanya lidah ya, tapi tangan ya, ketika. Iya. Oke. Kalian ini kan pasangan yang dari awal muncul fenomenal sekali ya. Boom, dan akhirnya banyak pekerjaan, banyak endorsan, banyak iklan, banyak pokoknya award yang di piano ini banyak sekali nih pialanya ya. Walaupun punya bilar hanya 10% ya sih. Nggak apa-apa, yang penting ini kan gabungan kalian ini adalah rezeki Allah ya gitu loh kan. Alhamdulillah. Terus kemudian tapi juga dalam sisi yang positif ini ternyata banyak hal-hal yang negatif juga menghampiri kalian. Misalnya ada ramalan-ramalan orang yang mengatakan A, I, O, ada yang menuduh Bilar yang aneh-aneh gitu. Pada saat kalian terkena ujian itu, siapa yang drop duluan nih? Dia sih enggak. Atau sama-sama, ya udahlah biarin aja. Kita sama-sama bodo amat. Bodo amat ya? Pernah sih waktu itu kakak sih sempet yang kalau pas yang kena baby blues justru kakak bukan Dede waktu itu. Oh gitu? Nular energinya. Yang gara-gara yang ada karena kesel orang bayi, ya karena bayi kena. Satu itu, kedua sama yang ada satu lagi tuh. Yang mana ya? Yang ngatain kakak ini loh, apa? Dulu kakak tuh simpenannya siapa gitu. Oh iya. Simpenanku. Kamu nggak tahu kan? Udah gitu nyimpennya di deposit box lagi. Di berangkas. Ay gembok. Gitu. Ya pasti namanya Bunda semakin tinggi pohon semakin kenceng ya gini. Kita pun sadar akan hal itu. Kamu drop waktu saat itu muncul? Awal-awal ya. Ya. Terus bagaimana kalian sebagai pasangan menguatkan satu sama lain? Maksudnya kita pengen tahu ini seorang kalian ini, pasti manusia kan semua pernah ada yang namanya titik terpuruk ya? Pasti. Bagaimana keluar bangkit dari hal-hal tersebut? Iya, awal-awal wajar sih ya kalau
kita kadang-kadang drop ya dengan omongan atau ya ucapan-ucapan segelintiran orang yang seperti itu. Namun syukurnya kita punya pasangan yang memang saling menguatkan seperti Bunda bilang tadi, bahwa ya saling mengerti lah. Ketika saya lagi lemah, ya pasti dia akan berusaha bikin saya tegar, ngingetin saya bahwa udah Kak, nggak usah dipikirin, anggap aja transfer pahala dan lain-lain gitu. Biar aja orang ngomong apa, yang penting kita fokus sama diri kita aja. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika saya ngeliat bahwa Lesti lagi memikirkan yang biasa dia nggak pernah kepikiran dengan hal seperti itu. Kadang-kadang kan namanya perempuan ya, wanita ya, sensitif ya. Kadang-kadang saya ngeliat dia, wah ini anak lagi mikirin ini nih, tentang anak nih. Ya udah, bagaimana caranya saya bisa menghibur dia lewat cara saya gitu. Gitu. Siapa yang lebih kuat dari antara berdua ini? Siapa? Angkatan kamu berapa? 20 kilo ya? Angkat besi. Siapa yang lebih kuat? Dari kalian ini berdua siapa yang paling cuek? Ibaratnya yang Dia sebenarnya Bunda. Cuek sih. Sebenarnya. Karena Tapi nggak tahu ya kalau kelihatannya ya. Kelihatannya sih kamu kelihatan cuek memang. kelihatannya cuek di kamar mandi. Iya. Nggak sampai besar-besar gitu. kalau untuk hal-hal yang menurut Dede nggak nyata sih, buat Dede buang-buang energi, buang-buang waktu. Dan kalau sampai kita sempet aja mikirin hal-hal kayak gitu, receh sih menurut Dede Bun. Karena buat Dede pribadi, ngurusin diri sendiri aja tuh udah yang nggak tahu gimana arahnya. Terus kita bisa jadi orang yang baik tuh kan kita godaannya banyak, lebih ke situ aja sih. Jadi kalau mikirin orang di dunia maya, Maaf, ada apa ya? bukan, maksudnya di sosial media. Iya, maaf, ada apa ya? Langsung gitu. Di sosial media kayak buang-buang waktu lah, receh Kan banget. bukan bilangin Bunda loh. Orang bilangin Luna Maya loh. Gak apa-apa dunia maya, asal jangan dunia mayat. Apa dunia mayang? Lain orang itu. Terus. Jadi receh ya menurut Iya, buat Dede sih ya, mau waktu aja lah. Oke. Ini buat netizen belajar, artinya cuekin aja dan jangan dipikirin karena itu hal yang nggak penting. Karena yang paling penting adalah fokus mereka bertiga dalam menjalani kehidupan. Tapi memang begitu hidup ya sekarang. Kalau nggak diomongin tetangga ya diomongin netizen gitu. Pastilah, mau apa lagi? Enak ke zaman kita dulu, zaman yang tua-tua kayak gue gini, belum ada tuh media sosial kan. Jadi masih ya orang paling diomongin infotainment doang ya kan. Tapi nggak ada komen-komennya kan gitu. Ya dua mata sisi sih Bunda sebenarnya. Ya dengan kencengnya dunia media sosial kan memang lebih mudah sih kita untuk mencari pekerjaan, untuk menghasilkan pundi-pundi. Namun impact negatifnya ya itu. Ketika Orang mudah gitu ya. Orang akan mudah untuk ngata-ngatain, orang akan mudah untuk menuduh orang lain gitu. Dan baik lagi seperti Bunda bilang tadi, sempat banyak yang banyak yang tudingan miring lah atau peramal-peramal ya, kita anggap aja lah ngasih keberkahan buat dia. Karena gini ya, maksudnya kita alhamdulillah punya fanbase yang besar dan ada banyak cara untuk mendapatkan atensi tersebut lewat cara ya dekat dengan kita dengan baik-baik atau sebaliknya ngata-ngatain kita. Makanya saya sering ingatin kepada fans kita bahwa kalau ada orang ngata-ngatain kita udah nggak usah diramein. Kalau diramein dia akan bikin lagi berita barunya. Dia kan kalau peramal ngeramal jelek tentang kita, rame di Instagram dia akan bikin episode selanjutnya tuh, jilid selanjutnya tuh. Karena dapat atensi dari fans Leslar. Makanya kalau yang mending yang didukung yang baik-baik aja gitu, yang memang dekat dengan kita secara baik-baik, udah itu aja yang didukung. Untuk yang omongan-omongan miring, ramalan-ramalan ini itu yang nggak terbukti kebenarannya, ya udah cuekin aja gitu, biarin aja, anggap aja angin lalu. Itu sih Bunda. Begini tanggapan Lesti. Begitu tanggapan Dila. Tapi yang ditunggu pakar segala pakar, tanggapan Lesti. Pakar segala pakar. Aduh, itu viral banget ya, di mana-mana kita tunggu tanggapan Lesti. TV ini nggak bisa bedain mana Luna Maya mana Bunda Maya. Ya, siapa? Oh gitu ya, serius? Nggak apa-apa, itu sama-sama cantik berarti. Ngiram itu. Sama-sama cantik. Luna Maya dan Bunda Maya kan? Iya, sama-sama. Siapa?
Nah, dia nggak. Nah, ini lebih polos lagi nih. Nggak, Ya, siapa orang dia tahu ya tuh gimana? sama kayak kalau Livi nggak nih. tahu? Jadi Livi tuh ini ada yang lagi viral sekarang. Dia tuh nggak banyak tahu tentang sosial media gitu. Jadi kemarin bilang Al Eldul anaknya Luna Maya. Dia Mayanya bener, Mayanya. Livi bilang bahwa ibu Al Eldul adalah Luna Maya. Begini tanggapan Lesti. Nah, gimana tanggapan kamu? Nggak tahu orang ini ibunya, masa dibilang anaknya Luna Maya. Keren tanggapannya. Pakar sudah berbicara. Tanggap memang on point langsung ya. Tanggapan. Ternyata sama kayak Livi-nya polos. Masa nggak tahu? Nah, terus gimana tanggapan kamu terkait si Livi juga kemarin bilang Fuji sama siapa abangnya Fadli pacaran dia kiranya, dia mikirnya begitu. Padahal kan kakak adik. Gimana tanggapan kamu? Ini dia aja nggak tahu Livi yang mana. Ternyata sama dengan Livi. Ya nanti kita cari tahu. Nanti cari tahu. Ya. Nah, ini kemudian. Oh, yang kakak lihat kemarin. Oh, itu namanya Livi. Ini nggak tahu. Maaf ya kak, maaf ya. Oke, ini ada yang kemarin lagi rame yang namanya afiliator memberikan hadiah gitu. Termasuk kalian. Itu kan kompetisi nyanyi kan Afi. Iya. Itu Afi. Afi. Menuju puncak itu. Asmara. Beda bos. Karena dapat hadiah 1 miliar dari Steven Richard 1 M ya? Iya, itu Itu gimana tuh? nanti kita update Bun. Nanti kita tunggu perkembangan kasusnya. Kita nggak bisa kasih keterangan sekarang. Kalau misalnya disuruh balikin nggak? Oh, balikin. Balikin. dong. Balikin ya. Orang kaya, ada. Bukan orang kaya bunda. Amin. Itu kan doa ya, amin. Iya, kita kan sebagai maksudnya- warga yang taat ya, taat peraturannya. Memang kalau jika memang uang tersebut uang yang tidak benar, ya pasti kita akan balikan kepada oknum yang berwenang lah. Kepada pihak yang berwenang, sorry. Ya intinya kalau memang harus diproses gitu, harus dibalikan ya balikan aja gitu, nggak apa-apa. Kita siap memberikan keterangan sejelas mungkin dan tidak ada yang dikurang-kurangin, tidak ada yang dilebihkan jika nanti diperlukan untuk melakukan pemanggilan. Kalau misalnya minta dibalikin akan dibalikin ya. Nah, kalau yang kemarin kasusnya Doni Salmanan yang kasih hadiah 10 juta nikahan, Sudah kita Udah balikin. dibalikin. sudah balikin juga ya? Ya kita kan saat itu nggak nyangka Bun ya. Orang Ya, kan yang dikenalin nggak mungkin juga dong kita saat itu ngasih. Nanya. Saat itu kan belum rame nih kasus-kasus begini nih, nggak mungkin dong orang ngasih kita tanya, uang lo haram atau halal nih? Iya, agak aneh juga sih. Kenapa koruptor nggak gitu ya? Nggak diperlakukan yang sama ya? Beli di mana, beli apa gitu? Takut offset. Kita tadi selalu bahas, kenapa kok yang afiliator yang ngasih-ngasih ke artis disuruh balikin, sementara kalau koruptor ngasih-ngasih beli-beli apa kemana nggak disuruh balikin. Kenapa artisnya selalu dikecek-kecek? Dibecek-becek nih gitu. Karena artis itu Lebih enak buat dijual. akan baris krim pada waktunya. Astagfirullahaladzim, amit-amit. Enggak, ya. Amit-amit, nauzubillah min zalik. Ya kan tidak hanyain, kan bukan berarti kita pelakunya. Siapa tahu kita hanya saksi, hanya untuk diminta keterangan. Horor deh, akan baris krim pada waktunya. Maksudnya apa ini? Iya. Ya begitu Bun, ya kan Dipanggil baris krim atau gimana nih? dipanggil baris krim untuk diajak ngobrol. Kangen kali sama kalian ini ya, karena ngobrol sini pengen kenal gitu kan. Pengen ngasih kita ujian lah berupa lewat pertanyaan esai lah namanya. Esai. Ya 15 sampai 19 pertanyaan lah. 18. Iya, saya pikir pas di sana Sedikit dikasih ya? pilihan ganda Bunda. Ternyata? Enggak esai. Esai. Nulisnya pakai ini lagi, pakai pensil 2B lagi. Oke, nah bisnis kalian, kamu ada punya kosmetik, apa namanya? Purnama Beauty. Purnama Beauty, sama apa lagi? Clothing. LD. Kalau Rizky? Bila masih FNB ya, FNB itu sendiri sama kemarin baru aja keluarin snack ya. Snack apa itu? Snack namanya Raja Crispy. Iklanin dong. Banana Crispy. Banana Crispy. Goreng ini top banget lah. Sama kemarin yang baru aja keluar Lestar Metaverse. Leslar Metaverse, itu udah keluar belum? Udah, project pertama udah keluar, yaitu token. Oke, itu bisa dijelasin nggak? Bukan token listrik ya. Oh iya.
token ini sejenis kripto ya. Iya, kan ada yang artis satu lagi kena goyangan lah gitu. Kamu kena nggak? Itu di negeri Wakanda ya kita sebut aja ya. Jadi ya jangan sampai kena Bunda. Nah, iya maksudnya kan ini kan lagi tiba-tiba booming kripto, tiba-tiba ada afiliator muncul ya kan, tiba-tiba kemudian ada yang tiba-tiba kemarin oh ini belum ada izin Bapepti ya kan, digoyang-goyang nih ya kan. Nah kamu siap nggak dengan goyang-goyangan itu dan naik turunnya nanti? Iya, namanya setiap kita berbisnis selalu ada risikonya ya. Dan kita pun selalu mengingatkan kepada holders kita untuk yang berinvestasi di Lestar, kita nggak pernah maksa mereka untuk berinvestasi. Kita hanya mengedukasi mereka untuk menganalisis yang namanya risiko manajemen keuangan. Dan selalu kita sampaikan bahwa untuk berinvestasi di kripto ini atau kripto lah ya, karena kita main di kripto ya. Usahakan untuk menggunakan yang namanya uang dingin. Istilahnya lah, bukan uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Supaya apa? Ya namanya ini bisnis ya, investasi ya. Tidak ada yang akan dapat keuntungan sebulan gue invest langsung tarik untung kan nggak mungkin. Ini namanya investasi, kadang naik kadang turun. Ya ketika turun jangan diambil. Makanya anggap ini uang dingin gitu. Jangan pakai uang kebutuhan sehari-hari. Dan terkait proyek kita Insya Allah kita punya roadmap yang jelas ya, dimana proyek pertama kita udah keluarin token, lalu Insya Allah nanti akan keluarin NFT, akan ke arah gaming juga. Namun proyek Lestar Metaverse ini tidak hanya berlaku untuk di dunia digital, namun kita bisa aplikasikan ke dunia nyata. Misal kebetulan kita akan bangun ekosistem baru yang namanya Lestar Store dan Lestar Mart. Nah nantinya kita akan kasih benefit kepada holder kita. Misal nanti kalau holder yang punya koin Lestar bisa dapat voucher untuk belanja di Lestar Store. Oke. Atau dapat diskon di Lestar Mart. Yang seperti itulah benefit yang bisa kita dapatkan saat kita menggunakan koin Lestar. Namun bukan sebagai nilai tukar ya, karena nilai tukar kita hanya rupiah. Oke. Gitu. Bukan sebagai transaksi ya, bukan sebagai transaksi. Vouchernya aja bisa. Ya itulah salah satu cara kita yang kita bisa gunakan supaya koin Lestar ini semakin banyak beredar, semakin banyak digunakan di masyarakat. Namun kita ingatkan, yang namanya investasi harus menggunakan uang dingin, bukan jangan harus menggunakan uang dingin lah pokoknya. Jangan sampai pakai pinjol ya, apalagi pakai KTP orang lain. Jangan sampai. Kadang-kadang kan ada orang yang bela-belain loh. Dia, wah ini untung nih, gue minjam duit deh. Nah nanti ketika dia rugi, dimaki-maki artisnya. Pas lagi untung, diem-diem baik. Iya. Orang Indonesia kan begitu. Itu kan kejadian kemarin di tempatnya Mas Anang kan. Iya. Begitu dia turun, ayo balikin Mas Anang duitnya, ya kan? Loh, emang kan saham begitu ya? Oh, Om Anang gitu ya? Ya kemarin kan sempat yang tiba turun, terus tiba-tiba yang beli tokennya itu marah karena kok gue turun, gue kemarin beli segini, jadi segini, ayo balikin duit gue. Padahal kalau untung dia diem-diem aja. Kalau untung diem-diem aja gitu kan. Padahal banyak juga loh yang udah untung dari situ. Pasti banyak yang hit and run loh Bunda. Jadi dia cuma investasi bentar supaya narik langsung. Iya tarik, iya. Hit and run gitu. Ya mudah-mudahan lah nanti proyek-proyek kita yang akan kita jalankan sesuai dengan roadmap-nya yang jelas, fundamental yang kuat gitu. Supaya nanti banyak juga orang yang menggunakan koin Lestar. Karena Lestar Metaverse ini adalah sesuatu yang menarik ya Bunda. Ya biar sih sebenarnya juga masih belajar. Namun biar melihat bahwa ini kan sudah eranya digitalisasi ya. Dan sesuatu yang menarik yang sedang berusaha dikembangkan pihak luar yaitu Mark Zuckerberg lewat Facebooknya beralih ke Meta. Yang mana kita nanti bisa berekspresi di dunia digital, bisa melakukan profesi yang tidak kita lakukan di dunia nyata, namun kita bisa lakukan di dunia virtual tersebut gitu. Ya selain itu bisnis yang kita kembangkan juga ada bisnis real lainnya lah ya. Kayak tadi Lestar Store, Lestar Mart, kemudian juga nanti Insya Allah kita akan bikin waterpark ya. Insya Allah ya. Oh ya di mana? Di daerah Asia. Oke. Nah kalau kalian melihat banyak aplikasi yang menawarkan keuntungan lebih dari 10%, menurut kalian itu masuk akal nggak? Aplikasi ya. Ya kayak ya koin-koin kripto gitu atau misalnya kayak yang keuntungannya lebih dari 10%. Kalau kripto tuh tidak bisa dijanjikan Bunda, karena fluktuasinya tuh nggak bisa kita terka, hanya bisa kita analisa.
Ya, kamu main di situ ya berarti ya? Iya main di kripto, tapi bukan robot trading ya. Bedain robot trading sama trading. Nah kalau yang trading itu, kayak robot trading itu? Nah kalau robot trading itu kan sebenarnya Memberikan keuntungan lebih dari 10% menurut kamu? iya memang mereka penawaran mereka agak tidak agak Nggak masuk akal ya? bahkan sebulan 20% loh, yang artinya setiap trading 1%. Makanya setelah dikuliti semuanya, ternyata mereka adalah money game, Ponzi. Cuma berkedok trading. Nah, bisa nggak kasih nasihat buat fans-fansnya kalian? Kalau ada yang memberikan keuntungan menjanjikan lebih dari 10% atau misalnya 6% udah bagus lah ya. Iya. 10% kayaknya nggak masuk akal juga kan gitu. Nah, ini harus diingatkan kepada semua ya warga Indonesia bahwa tidak ada yang namanya investasi sebulan 20%, 15%, nggak masuk akal, nggak make sense itu. Dan itu sudah terjadi, jangan sampai terjadi ke kita ya, itu sudah terjadi di negara Albania, di mana banyak orang yang akhirnya terjebak dalam sistem money game, sistem Ponzi, yang mereka diiming-iming keuntungan 10%, 15% sampai akhirnya apa? Akhirnya mereka chaos. Kenapa chaos? Karena tidak ada lagi pekerja di sana, tidak ada lagi petani, tidak ada lagi peternak. Di laptop semua, komputer. Iya, mereka udah ngejualin aset-aset mereka, sapi mereka dijualin, atau ya lahan-lahan mereka jualin untuk apa? Untuk main di sistem Ponzi ini. Udah warga semua main begini bunda. Akhirnya apa? Akhirnya inflasi. Karena mereka tidak ada ekspor kan? Mereka tidak ada ekspor, hanya impor dari luar. Mereka tidak punya sesuatu yang bisa dikembangin sendiri gitu. Semuanya warganya udah main begini robot trading. Bunda bayangin kalau jangan sampai itu terjadi sama negara kita. Kalau warga kayak Bunda bisa bayangin nggak kalau semua warga kita main begini, nggak ada petani, nggak ada inflasi, akhirnya negara mereka perekonomiannya hancur. Karena pengen cepet kaya ya. Ya, karena tergiur iming-iming gitu. Jangan sampai tergiur, jangan sampai teriming-iming lah gitu. Dan kalaupun mau coba ya riset dulu, minimal riset dulu, cari tahu dulu. Dan kalaupun kalian memang masih ngebet pengen ya udah gue cobain dulu, jangan pakai uang pribadi, jangan pakai uang yang jadi kebutuhan utama. Pakai uang dingin. Pakai uang dingin. Menurut gue kalau memang ngebet banget pengen cobain, ya udah pakai istilah uang dingin. Atau mau tahu, belajar gitu. Iya kalau mau coba kan kadang-kadang ada Uangnya nggak terpakai lah ya. kadang-kadang ada orang yang coba dulu, tahu dulu, ngerasain dulu. Yang kecil aja dulu ya. Iya, kadang-kadang ada orang yang ngerasain dulu baru tahu ini gimana nih rasanya nih. Nah, ya udah kalau bikin coba, tapi jangan pakai uang yang menjadi kebutuhan utama. Pakai uang yang kalau itu hilang, ya udahlah nggak apa-apa, gue masih punya uang lain. Setidaknya gue udah mencoba gitu. Mumpung aku sekarang lagi ketemu dengan pakar dari segala pakar yang selalu ditanyakan tanggapannya, aku akan bertanya terhadap Lesti. Ini adalah hal-hal yang cuma ada di Indonesia, ya. Apakah masih menunggu tanggapan Lesti Kejora agar minyak goreng stabil kembali? Tuh. Gimana tanggapan Lesti? Gimana tanggapan kamu tuh? Minyak goreng langka nih, mak-mak pada antri. Masih mahal minyak. Emang masih mahal, masih langka Tuh, minyak? dia juga nggak tahu.